Selamat datang di Teman Bisnis episode 2. Kali ini kita ngobrol bareng Lini Train, sebuah perusahaan sedot WC dan pembersihan ducting yang ada di Kota Malang. Mungkin kedengarannya kotor, tapi justru dari bisnis inilah owner Lini Train berhasil membuktikan kalau peluang bisa datang dari mana saja, asal jeli melihat kesempatan. Buat kamu arek-arek Malang, siap-siap terinspirasi karena kita bakal kupas habis kisah perjalanan, tantangan sampai cuan yang bisa didapat dari bisnis yang jarang dilirik orang ini. So, jangan kemana-mana, let's dive in! Selamat datang di Teman Bisnis, tempatnya ngobrol dengan pelaku bisnis yang menarik dan juga inspiratif. Episode kali ini kita bahas sesuatu yang bisnis yang dianggap orang kayaknya kotor, ternyata di balik itu cuan. Nah, apa itu? Ya, kita kenalan langsung aja. Lini Train, benar ya? Halo, betul sekali, Pak. Kenalin Mas, siapa? Kenalan dulu. Siapa Masnya? Namanya siapa ya kan? Lini Train itu apa? Gimana kayak gitu? Oke, ya. Halo teman-teman semuanya di sini. Perkenalkan saya Niko. Saya owner dari Lini Drain, jasa saluran mampet dan sedot WC plus cleaning ducting yang ada di Kota Malang. Kalau Lini Drain sendiri memang bisa dibilang bisnis kotor, Mas. Itu. Bisnis kotor. Iya, bisnis kotor, Mas. Karena emang setiap hari berkaitan sama yang kotor-kotor gitu, Mas. Gitu loh. Itu. Jadi memang di usaha ini banyak hal-hal yang kalau ditampilkan kurang bagus, Mas. Jadi makanya kita pergerakannya itu lebih sering malam, ya nggak terlihat lah intinya seperti itu. Karena banyak yang nggak mau lihat juga. Nah, aku takut ambigu nih, kotor itu ternyata bisnis yang seperti apa? Bisa dijelasin lebih rinci lah, apa sih sedot WC yang gimana dan kepikirannya gimana Mas Niko dulu sampai akhirnya melakukan bisnis ini? Jadi gini, kalau awal kali kita memulai usaha ini, itu lebih ke bidang cleaning plumbing, perpipaan. Cleaning plumbing, oke. Pembuangan ya? Iya betul, jadi pembersihan saluran-saluran yang mampet. Itu. Seperti itu saya memulai di tahun 2016. 2016? Itu jadi membersihkan pipa-pipa yang terkena kayak lemak-lemak, nah itu terkena kayak kerak-kerak, seperti itu. Baru pada di 2018 kita ada tambah layanan seperti sedot WC, plus juga sama ini ducting. Ducting itu gimana sih ducting? Saluran asap itu, pembuangan asap, cerobong kalau itu asap itu ducting. Betul. Yang air kotor itu plumbing. Seperti ducting, itu. asap, kalau air kotor plumbing. Betul sekali, seperti itu. Apa Mas, tantangan terbesarnya Mas Niko ketika membuka Lini Drain itu? Tantangan terbesarnya? Kalau pertama kali itu kan karena ini bisa dibilang usaha nggak umum ya sih. Nggak umum. Betul. Nggak umum nih. Edukasinya seperti itu. Jadi kan kebanyakan orang dulu kalau ada saluran yang mampet itu dibongkar. Gitu. Terus udah gitu. Kalau mampet pasti dibongkar. Dibongkar. Gitu. Awal itu ada lagi informasi yang banyak tersebar di YouTube yang bikin sesat tuh dikasih soda api. Iya betul. Biasa tuh muncul di TikTok atau apa itu. Padahal itu bikin pipa itu korosif gitu loh. Korosif tuh gimana Mas? Bahasa yang bisa diterima? Apa ini? Kayak lapuk. Ngeropos gitu. Keropos. Jadi itu seperti itu. Nah akhirnya disitulah gimana sih ada cara yang lebih mudah. Kebetulan dapat info dari temen ini sempat kuliah juga di luar. Terus juga dia itu kos-kosannya mampu. Ternyata di sana itu nggak sembarangan untuk menghandle, harus ada mesinnya khusus seperti itu. Ada mesin khususnya. Iya. Lini Drain itu tahun berapa? 2016. 2016. Ketika akhirnya buka 2016 itu sudah langsung dapat klien atau gimana? Pasarnya tuh gimana Lini Drain itu? Apa dok saya bisa nih bersihkan apa gimana?
Ini apa namanya 2016 itu saya memulai itu di antara bulan Agustus September. Itu selama 6 bulan nggak ada klien sama sekali. 6 bulan. Oke, awal itu ya. Iya. Oke. 6 bulan nggak ada klien sama sekali sampai hal yang paling supaya saya bisa promosi itu saya datang ke salah satu minimarket yang ada di Malang. Itu kebetulan saluran itu kayak mau buntu. Mau buntu. Jadi kan kelihatan tuh melambat tuh. Oke, yang biasanya air langsung hilang. Ini melambat. Saya langsung ke kasirnya bilang, "Mbak, ini salurannya mau mampet," kayak gitu. Oke. Oh iya, terus gimana Pak? Bisa dipanggil manajernya kayak gitu. Saya bantu gratis saya gitu. Supaya bisa menerangkan. Oke. Seperti itu. Jadi waktu itu saya nggak narik biaya apapun. Yang penting saya bisa menerangkan ke minimarket itu. Seperti itu. Langsung itu ya, datang ada peluang nih kayaknya. Oke. Langsung saya terangkan, nah ini seperti ini cara kerja kita. Nah setelah itu kebetulan di beberapa tempat itu memang ada yang bermasalah ya. Alhamdulillah dapat pelanggan pertama. Iya. Pasar pertama. Pasar pertama. Dari situ akhirnya pasarnya muncul sendiri dari Betul orang sekali. ini. Betul sekali. Oke, menarik. Dan tadi menarik tuh, ada teknologi yang berbeda dibandingkan kalau yang biasanya kan orang kalau mampet ya tuh manggil tukang lah ya. Betul. Untuk dipecah atau dipakai soda api. Teknologi modern apa yang dipakai sama Lini tuh gimana? Berarti nggak dedel, nggak bongkar. Nggak bongkar, Oke. tanpa bongkar, Apa tanpa teknologinya? kimia. Jadi kita ada mesin memang khusus plumbing yang dimana mesin itu dia akan masuk ke salurannya. Oke. Dia akan sepanjang saluran dia akan jalan. Oke. Membersihkan itu seperti spiral sama water pressure. Spiral itu masuk. Oke. Membersihkan dia kayak kerak-kerak apa itu akan gerus seperti itu. Nah itu kalau pemanah di dalam ada yang menyumbat, mohon maaf mungkin kain atau yang sering terjadi tuh kayak pembalut kayak gitu tuh, itu bisa keambil. Oke. Akhirnya bisa ketarik semua. Betul, itu menarik semua. Oke. Menarik ya. Ya. Bahkan orang mungkin ketika akhirnya ngeliat kayak, tiba-tiba ada kain gitu juga bisa ya? Sering banget. Apa Mas Niko? Mungkin ada yang unik lucu gitu dari pengerjaannya selama ini gitu. Lucu bahkan jorok sebenarnya banyak. Jorok ya, aman ya jorok ya teman-teman. Iya. Adegan dewasa lah ya. Adegan dewasa. Itu. Yang kalau lucu itu kan kita juga paling banyak mengerjakan itu selain resto, hotel gitu itu banyak banget tempat kos-kosan Mas. Nah pernah kita itu mengerjakan di mana kos-kosan ini di daerah kos-kosan deket kampus swasta di Malang. Kampus swasta. Kita nyedot di situ, ternyata ini pas dilihat itu isinya banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan tuh ya bagaimana Mas? Apa ini? Ada banyak pengaman. Oh, pengaman guys, ada pengaman ya. Seperti itu. Jadi ada pengamannya. Terus begitu si owner kebetulan di luar kota. Oke. Iya. Akhirnya dilapor ya. Kan report kan pasti kan tim kita foto kan apa yang ada di situ. Dia kaget, loh kok bisa? Padahal kos-kosan saya ini khusus wanita seperti itu. Oke. Dan tahu ternyata kita salah ngerjakan tempat Mas. Tapi tempat yang sebelumnya beretas itu. Kebetulan itu buntu juga. Tapi ya itu tim kita waktu itu betul ini kos-kosan ini iya aja sih penjaga kosnya. Udah kita mengerjakan. Banyak pengaman kayak gini, foto, jepret, report lah. Otomatis kan dari ini kita report juga ke owner. Nah itu kaget dia. Dia udah marah-marah. Telepon ke penjaga kos di lokasi. Bapak belum datang katanya. Belum datang. Nah itu lu tadi kerjakan di mana? Lu di sini gitu lah. Itu baru tahu kalau ternyata salah tempat kita. Ternyata berarti kosnya yang seharusnya malah belum tereksekusi. Belum tereksekusi. Akhirnya yang tereksekusi tapi akhirnya malah terbantu juga. Terbantu juga. Ya itu. Berarti menarik itu ya. Terlanjur seudon itu ya pemilik. Iya, marah-marah udah sempat marah-marah dia. Kurang ajar ya kata. Ingat banget itu. Oke Mas, terus kan menarik ya Mas Niko, kan bisnis ini bisa dikatakan ya bisnis yang dikatakan kotor lah ya.
kayak gimana Mas cara kayak bangun brandingnya Lini Drain ini gimana? Dari sosmed kah? Terutama di IG itu gimana? Maksudnya kan jarang kan ada bisnis yang kayak gini kan jarang. Betul. Gimana cara brandingnya bahwa Lini Drain ini berbeda dan Lini Drain itu oke lah kayak gitu. Gimana? Kalau pertama di tahun pertama itu ya kita memang mengedukasi paling banyak. Mengedukasi itu bahkan secara langsung. Terus juga kita itu memberikan pelayanan itu sampai dengan hari ini walaupun pertama kita buka belum ada pelanggan, kita juga sudah memberikan layanan gratis khusus rumah ibadah, panti asuhan. Itu udah kita berikan gratis mulai itu awal free? Free. Oke, free teman-teman buat tempat ibadah. Ya, kalau mungkin di tempatnya teman-teman gereja, masjid. Oke, pokoknya tempat ibadah. Tempat ibadah. Oke. Seperti itu kita free. Nah, di situ juga sekalian kita mengedukasi ke masyarakat kalau ada layanan seperti ini dan ini sangat efisien, efektif untuk mengatasi saluran yang mampet. Dari situ kita mulai banyak. Oke. Dan akhirnya dapat apa? Akhirnya dapat klien ya akhirnya. Betul. Oke. Seperti itu. Lebih banyak mana kliennya dari Mas Niko? Lebih banyak di Instagram atau rekomendasi dari ya itu tadi karena melakukan free di tempat ibadah dan lain-lain akhirnya dapat rekomendasi mulut ke mulut atau Instagram atau mungkin dari Google Map mungkin atau dari mana mungkin? Betul. Google Map banyak juga. Oh, memang ada. Terus kan kita ada website juga gitu. www.lancarinsalurandong.com gitu. www.lancarinsalurandong.com. Oke. Terus udah gitu juga dari Instagram sama memang dari rekomendasi customer seperti itu. Berarti kalau ngomongin itu banyak distribusi promosinya ya, ada website, betul, ada Google Map dan itu. Kliennya lebih banyak mana Mas? Perumahan kah atau bisnis kah? Atau mungkin klien besarnya tuh apa kebanyakan kayak gitu? Pabrik kita juga handle Mas. Oh pabrik? Iya seperti kayak pabrik susu Indolacto. Terus limbahnya berarti ya karena ya? Atau gimana? Perpipaannya juga. Oh oke. Seperti itu. Terus pabrik farmasi yang ada di Pandaan itu juga kita banyak handle. Resto, hotel itu banyak banget. Oke. Saat ini sekitar ada pelanggan tetap kita itu ada 146. Mantap. 140-an ya. Mantap. Gitu. Apa Mas dari 140 klien tuh ada nggak permintaan yang aneh-aneh gitu? Maksudnya ya aneh lah kayak. Kalau terutama sih yang jam kerja kadang-kadang diminta di luar waktu normal. Terus udah gitu juga kayak waktu COVID itu kita juga dapat pelanggan-pelanggan dari rumah sakit seperti itu yang harus ber-APD lengkap. Yang tim kita itu sebetulnya nggak biasa menggunakan. Nggak biasa pakai APD. Pakai itu sampai kayak mau pingsan akhirnya ngerjakan dengan APD seperti itu banyak. Jadi terus juga saat membersihkan ipal itu instalasi pengolahan air limbah itu ada yang mewajibkan APD, ada yang kalau bisa menyarankan tanpa APD hanya menggunakan pakaian dalam saja itu ada. Pakaian dalam saja. Iya. Itu. Tapi alasannya kalau APD oke lah karena waktu itu kan COVID ya. Ada alasan yang bisa argumen yang kuat lah. Iya. Tapi kalau pakai kaos dalam aja kenapa itu? Karena limbah itu panas Mas. Khawatirnya malah dehidrasi ataupun juga terlalu overheat ya, panas bisa terjadi yang tidak diinginkan di dalam. Jadi lebih baik menggunakan pakaian dalam. Seperti itu jadi. Makanya jangan yang aneh-aneh ketika ada yang ngerjain pakai pakaian dalam terus diviralin bahaya. Karena memang sebenarnya itu untuk kebaikannya pekerjanya juga ya. Betul, seperti itu. Oke. Nah, Mas ini kan konten teman bisnis ini kan buat menginspirasi teman-teman anak muda. Gimana cara berbisnis dan melakukan bisnis itu seperti apa. Oke. Nah, aku banyak pertanyaan nih. Kalau anak muda sekarang kan banyak yang mikir pingin kerja yang estetik ya kan. Terus gimana Mas biar kayak kelihatan keren padahal bisnis yang sering dianggap kotor ini. Gimana Mas cara dengan bangganya menjalani usaha ini kayak gitu? Ya, kalau di sini pertama saya melihat peluang Mas. Karena ya tadi itu generasi sekarang paling banyak melihat, wah saya buka ini A, B, C, D, E yang kelihatan bagus, mewah, gemerlap gitu. Tapi persaingannya itu sebetulnya udah ini padat banget, red ocean ya. Iya. Itu. Nah itu jadi kalau saya melihat yang jarang dikerjakan ini apa? Seperti itu. Jadi nggak hanya mengerjakan yang viral-viralan aja, tapi kalau bisa yang long term, jangka panjang. Seperti itu.
Terus begitu kalau sudah kita lihat, kita tes market, seberapa banyak kebutuhan pasarnya, ya yang pasti eksekusi. Oke. Berarti pelajaran hidup apa Mas terbesar yang akhirnya bisa didapat kayak ngurus hal-hal kayak gitu tuh nggak pengen disentuh lah, kan jarang kan makanya kayak Mas Niko akhirnya berpikir bahwa ini bisa nih jadi peluang bisnis kayak gitu. Itu apa tipsnya untuk anak muda? Jadi gini, kalau tipsnya itu teman-teman kalau sudah melihat suatu peluang yang bagus itu, terus begitu udah kita tes market juga istilahnya melihat ini kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar bahkan. Karena apa kan kalau kebutuhan dasar bukan hanya makan, minum, pakaian kan bukan hanya itu, termasuk masalah hajat kan juga. Betul. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Gitu. Mungkin kan satu orang tuh seminggu nggak hajat. Nah, itu. Periksa itu pasti ya. Betul. Diperiksa. Seperti itu. Jadi berarti kan semua membutuhkan. Kalau itu sudah sebagai kebutuhan dasar, berarti kan pasti ada permintaan. Oke, seperti ada itu. permintaan. Karena itu sudah dasar, pasti ada permintaan. Pasti ada permintaan. Dan itu nggak semua orang mau, gitu loh. Karena bukan hanya bisa loh. Kalau bisa mungkin banyak yang bisa, tapi kadang-kadang mau memegang ini aja. Udah ampun duluan ngelihat rupanya itu kayak gitu. Ada loh orang yang juga bahkan mohon maaf hajatnya sendiri pun nggak mau megang kan? Nah itu. Ini hajatnya orang banyak ya kan? Iya. Hajat orang banyak menjadi profesinya kita ya. Iya, seperti itu. Iya, oke. Jadi ya itu kalau memang sudah kita tahu ini peluang ini bagus, segeralah eksekusi. Oke. Terus juga yang penting itu juga jangan terlalu banyak cerita dulu daripada nanti ada yang eksekusi duluan. Sepakat. Kalau ada peluang mending dikerjain sendiri dulu. Betul. Diceritain takutnya yang diceritain yang ngerjain dulu ya. Betul. Seperti itu. Mas Niko kan Lini itu 2016. 2016. Sekarang kita di 2025. Kalau tak tanya nih, kembali ke 5 tahun yang lalu, Mas Niko ada yang mau disampaikan nggak? Kalau kembali ke 5 tahun yang lalu tuh apa yang pengen disampaikan Mas Niko? Kalau kembali ke 5 tahun lalu itu pertama itu kalau kita usaha udah jalan apapun itu kalau bisa kita segera masalah finance itu dirapikan betul. Seperti itu. Terus juga udah gitu kayak administrasi apapun itu dirapiin semuanya seperti itu. Karena keberlangsungan bisnis ini kalau kita ingin lama pasti kita juga harus keuangannya juga harus sehat seperti itu. Kalau tak tangkep nih berarti kalau bisa kembali 5 tahun lalu tuh keuangan itu udah menjadi fokus ketika usaha ini berjalan ya? Betul. Oke. Seperti itu. Berarti dulu waktu awal jalan dulu aja bisnisnya. Betul. Bahkan kan awal itu saya memulai ini saya nggak memperhitungkan ada satu hal yang menurut saya itu kebodohan sih. Apa itu Mas? Biar menjadi pintarnya teman-teman kalian. Jadi saya membeli alat-alat ini tanpa memikirkan untuk akomodasinya seperti apa. Oke. Akhirnya bingung pas sudah mulai jalan itu karena bebannya akhirnya berat di sewa kendaraan. Itu akhirnya di situ waktu itu saya yang penting punya alat dulu itu. Siap. Itu teman-teman. Jadi kalau ngelakuin bisnis harus dipikir secara detail tadi ya. Dan bahkan keuangannya juga harus mulai dikelola dari awal memang ya. Itu seperti itu. Oke, catat itu teman-teman. Mas, ini ada pertanyaan cepat ya kan yang harus aku tanya terus dijawabnya secepat mungkin. Oke. Pekerjaan paling ekstrim yang pernah mesti kau tangani? Pekerjaan paling ekstrim itu di hotel untuk kayak membersihkan IPAL. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah. Oke. Itu. Lebih suka sedot WC atau bersihin ducting? Mending sedot WC. Mending sedot WC. Karena kalau sedot WC itu lebih simpel, kotorannya cuma paling bau. Kalau ducting itu selain ini lengket. Oke. Karena kalau WC nggak mungkin lengket ya? Tergantung ya kalau. Tapi kalau ducting itu pasti lengket ya? Lengket dan itu ke rambut juga kayak apa ya? Susah bersihnya, akhirnya gundul. Oke. Gitu. 3 kata buat deskripsi Lini Train ini. 3 kata. 3 kata. Kotor, bau, cuan. Kotor, bau, cuan. Masuk akal. Kotor, bau, cuan. Oke.
Satu hal yang orang salah kaprah tentang pekerjaan ini apa, Mas? Satu hal yang orang sampai salah tentang pekerjaan. Ini untuk penanganan mampet itu seringkali orang itu dikira itu nyedot. Padahal Kita nyedot. Oke. Padahal bukan. Jadi itu pembeda kita sama kompetitor lainnya. Kalau kompetitor lainnya itu menggunakan tangki disedot gitu, hanya tenaga angin, sedangkan kita tidak. Seperti itu. Kalau kita menerabas apa yang buntu itu ya. Betul. Seperti Oke. itu. Motivasi terbesar Mas Niko jalanin bisnis ini. Motivasi terbesar yang pasti untuk penanganan saluran ini harus bisa lebih simpel lagi, lebih efektif. Terus udah gitu juga yang ada masyarakat itu semakin mengerti bagaimana merawat saluran yang baik dan benar, karena banyak banget pencemaran lingkungan itu karena limbah dari rumah tangga, dari makanan-makanan seperti itu. Oke, siap. Banyak banget ya yang bisa dipelajari, Mas. Bahwa bisnis itu bukan tentang sesuatu yang terlihat dan bersih aja. Betul. Ada yang tidak terlihat, Betul. ada yang kotor juga. Itu juga termasuk peluang bisnis kayak gitu ya. Betul banget. Ada faktor keuangan tadi. Terima kasih banyak, Mas Niko. Siap. Terima kasih banyak sudah sharing, banyak belajar tentang peluang bisnis itu tadi yang kita jelaskan tadi. Tetap di teman bisnis, teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya di apa, Mas? @linidrain. @linidrain. Udah, @linidrain aja ya. Oh ya, kalau itu untuk yang lini drainnya. Oke, oh ada yang lain, IG Instagram yang lain. Mungkin pribadi sih kalau itu. Oke, pribadi. Iya. Oke, Linidrain ada di Malang ya kan? Di Malang. Tapi juga di kota-kota lain juga bisa. Ada juga sebenarnya. Oke. Kita ada beberapa tim, bahkan di Bali ada juga. Di Bali juga ada. Teman-teman yang di Bali bisa. Mungkin podcast ini sampai di Bali ya kan? Betul. Teman di Malang atau di Bali. Kalau ada di kota lain Anda, siapa tahu itu jadi peluang ya Mas ya? Betul, Mas. Akhirnya kita bisa buka di kota, Mas Niko bisa buka di tempat lain. Tempat lain, seperti itu. Oke, sampai ketemu. Terima kasih banyak Mas Niko. Terima Sama-sama, kasih buat Linidrain. Bang Batia. Sampai bertemu di teman bisnis yang lain, mengulik tentang pengusaha yang bukan hanya menarik ceritanya tapi juga menginspirasi. Sampai jumpa.